Baik, lanjut kita materi yang kedua, sistem pendidikan di negara ASEAN kawasan Asia Tenggara. Nah, yang dimana adapun kelompok kami itu sudah tadi kita next saja, itu tabel perbandingan sistem pendidikan di ASEAN. Yang pertama itu negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini jenjang pendidikannya itu PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Lama wajib belajar itu 12 tahun. Kalau perguruan tinggi itu biasa sampai 3 atau 5 tahun. Bahasa pengantar utama itu bahasa Indonesia. Sistem pendidikan itu wajib belajar 12 tahun, dikelola pemerintah, pusat, dan daerah. Nah, yang selanjutnya itu kurikulum yang berlaku. Kurikulum merdeka dan fokus pada kompetensi dan karakter. Nah, yang selanjutnya itu ciri khas atau fokus utama itu penekanan pada profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua itu negara Malaysia. Negara Malaysia itu sendiri jenjang pendidikannya itu adalah prasekolah, sekolah rendah dan menengah, serta sekolah tinggi. Itu lama wajib belajar 11 tahun. Bahasa pengantar utama itu bahasa Melayu atau bahasa Inggris. Sistem pendidikan terpadu dan terpusat berbasis kebijakan nasional. Nah, yang selanjutnya itu kurikulum yang berlaku. Ada KSSR atau KSSM, kurikulum standar sekolah rendah atau menengah. Yang selanjutnya itu ciri khas fokus utama, penekanan pada sains, teknologi, dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya itu Singapura. Nah, Singapura itu sendiri jenjang pendidikannya itu adalah prasekolah, primary, lower secondary, upper secondary, dan university. Lama wajib belajar itu 12 tahun. Bahasa pengantar utama bahasa bahasa Inggris, sorry. Nah, sistem pendidikan itu terstruktur dan kompetitif berbasis prestasi. Selanjutnya itu kurikulum yang berlaku nasional curriculum atau biasa disingkat dengan MOE. Nah, selanjutnya itu biasa disingkat dengan NOE. Singkat ciri khas atau fokus utama pada Singapura itu sendiri adalah fokus pada STEM, inovasi dan keterampilan abad ke-21. Nah, selanjutnya itu adalah Thailand, yang jenjang pendidikan itu prasekolah, primary, lower secondary, upper secondary, dan university. Lama wajib belajar itu 12 tahun. Bahasa pengantar utama adalah bahasa Thai. Sistem pendidikan itu terdesentralisasi, wajib belajar 12 tahun. Kurikulum yang berlaku itu adalah Basic Education Core Curriculum 2008. Nah, selanjutnya ciri khas fokus utama itu ada pada fokus pada moral, bahasa Thai, dan teknologi. Nah, selanjutnya itu adalah Filipina, yang dimana jenjang pendidikan itu biasa disebut K12 atau Kindergarten plus 12 tahun, atau biasa juga Higher Education. Lama wajib belajar itu 13 tahun. Bahasa pengantar utama itu bahasa Inggris dan Filipina. Sistem pendidikan itu sistem K12 sejak 2013. Kurikulum yang berlaku itu K12 kurikulum. Nah, ciri khas pada fokus utama itu fokus pada kompetensi global dan bilingual atau Inggris Filipina. Yang selanjutnya yang terakhir itu Vietnam atau prasekolah atau primary, lower, upper, dan university. Maaf, lama wajib belajar itu 12 tahun. Bahasa pengantar utama bahasa Vietnam. Sistem pendidikan itu terpusat dan disiplin. Reformasi kurikulum sejak 2018. Kurikulum yang berlaku itu nasional kurikulum 2018. Nah, selanjutnya itu ciri khas atau fokus utama itu penekanan pada matematika dan sains. Untuk materi selanjutnya itu akan lanjutnya akan diberikan paparan oleh Muhammad Alif. Baik, selanjutnya ada negara Laos. Jenjang pendidikan prasekolah, primary, lower, upper, university. Lama wajib belajar 11 tahun. Bahasa pengantar utama bahasa Laos.
Sistem pendidikan sedang berkembang banyak dukungan internasional. Kurikulum yang berlaku nasional, kurikulum atau revisi 2019. Ciri khas fokus utama, fokus pada peningkatan literasi dan akses pendidikan. Negara Kamboja, jenjang pendidikan primary, lower, upper, university. Lama wajib belajar 12 tahun. Bahasa pengantar utama, bahasa Khmer. Sistem pendidikan sedang berkembang, reformasi berkelanjutan. Kurikulum yang berlaku, nasional, kurikulum Primewar 2015. Ciri khas fokus utama, fokus pada pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas guru. Negara Brunei Darussalam, jenjang pendidikan primary, sekundari, tertiary. Lama wajib belajar 12 tahun. Bahasa pengantar utama, bahasa Inggris dan Melayu. Sistem pendidikan, pendidikan Islam dan modern. Kurikulum yang berlaku, SPN 21 atau Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21. Ciri khas fokus utama, fokus pada nilai Islam dan inovasi abad 21. Negara Myanmar, jenjang pendidikan primary, middle, high, university. Lama wajib belajar 11 tahun. Bahasa pengantar utama, bahasa Myanmar. Sistem pendidikan dalam tahap reformasi pendidikan nasional. Kurikulum yang berlaku, Basic Education Kurikulum atau reformasi 2017 sampai 2021. Ciri khas fokus utama, fokus pada pembaruan kurikulum literasi atau ICT. Baik, Baik, terima kasih. Mungkin itu tabel perbandingan sistem pendidikan yang ada di negara ASEAN. Nah, selanjutnya itu persamaan sistem pendidikan di negara ASEAN dan serta kesimpulan yang ada pada dalam materi tersebut. Yang akan dibacakan oleh teman saya itu Nur Islamnya. Baik, persamaan sistem pendidikan di negara ASEAN. 1. Jenjang yang sama. Semua negara mempunyai tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 2. Memiliki tujuan yang sama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik siswa. 3. Ada kurikulum nasional. Setiap negara mempunyai kurikulum. Negara mempunyai aturan dan standar belajar sendiri. 4. Pemerintah berperan penting. Semua negara mempunyai kementerian pendidikan dan yang mengatur sekolah. 5. Fokus teknologi pendidikan. Sekarang banyak memakai komputer dan internet. 6. Pendidikan wajib, rata-rata 9 sampai 12 tahun wajib belajar. 7. Pendidikan moral dan budaya. Semua negara menampilkan nilai moral dan agama dan budaya. 8. Kerjasama antara negara. Negara ASEAN saling bertukar pelajar dan program beasiswa. Selanjutnya kesimpulan. Singapura menjadi yang terbaik di ASEAN dan termaksud dalam peringkat 11 dunia. Sistem pendidikannya modern, disiplin tinggi dan fokus pada sains serta teknologi. Brunei Darussalam dan Vietnam menyusul di posisi atas dengan hasil pembelajaran yang stabil dan kurikulum berkualitas. Indonesia berada di peringkat menengah, menunjukkan kemajuan pada literasi digital dan akses pendidikan. Namun masih tertinggal dalam literasi dan kualitas guru. Malaysia dan Filipina juga berada di tengah, sedang memperbaiki sistem dan kurikulum pendidikan. Negara-negara seperti Laos, Myanmar, Kamboja berada di posisi bawah karena masih berhadapan dengan keadaan seperti infrastruktur, ekonomi, dan kurangnya tenaga pengajar yang rendah. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 mungkin cukup sekian karena materinya sudah selesai. Sekali lagi sekian dan
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu dan teman-teman sekalian. Untuk pertanyaannya teman-teman bisa ajukan di chat di grup atau chat kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.